Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manal Ridwan Abdad dengan NPM 023 124 099. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas PTS mata kuliah Marketing Communication. Dan di sini saya mengambil brand lokal yaitu This is April. Pertama itu, what is This is April? This is April itu adalah salah satu merek fashion lokal Indonesia yang memposisikan dirinya sebagai brand perempuan dengan gaya yang minimalis, modern, dan juga chic. Dengan ciri khas desain yang clean, warna-warna yang netral, serta koleksinya yang serbaguna. Melalui konsistensi visual yang elegan, brand itu berhasil membangun identitas kuat sebagai pilihan utama bagi mereka yang ingin tampil stylish secara effortless dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Karena brand This is April ini menyediakan beberapa baju yang bisa langsung sekaligus dipakai di beberapa occasion. Selanjutnya dari segmentation, yang pertama itu dari sisi geografik, bisa kita lihat mereka itu fokusnya ke daerah urban karena targetnya memang yang punya akses ke mall dan juga lifestyle kota besar. Selanjutnya itu dari sisi demografik, mereka tuh targetnya perempuan dengan usia 18 sampai 35 tahun, mahasiswa hingga pekerja muda, dan juga kelas menengah ke atas yang sadar harga namun tetap mengutamakan kualitasnya. Dalam sisi psikografik, konsumen mereka itu yang memiliki kepribadian minimalis explorer, yang menyukai estetika bersih, gaya timeless, dan juga ingin tampil elegan secara effortless. Selanjutnya, dari sisi behavioral, konsumen mereka itu adalah orang-orang yang aktif di media sosial seperti Instagram ataupun TikTok, yang terbiasa berbelanja online, memiliki loyalitas yang tinggi, dan juga membeli itu bukan berdasarkan butuh saja, tapi berdasarkan nilai emosionalnya. Jadi, segmentasinya itu yang utama adalah perempuan urban usia 18 sampai 35 tahun yang menyukai gaya minimalis yang tinggal di kota besar. Selanjutnya dari unique selling point, yang pertama itu dari sisi quality, Lilis April ini menawarkan kualitas bahan yang nyaman dan juga desain yang clean. Meskipun bukan luxury brand, tapi mereka itu membuat image seperti konsumen itu memakai baju-baju yang luxury, padahal mereka bukan luxury brand, karena kualitas bahan itu yang nyaman dan juga bagus. Lalu dari sisi speed, brand ini cukup cepat dalam mengikuti tren, tapi tetap menjaga ciri khas minimalisnya. Jadi walaupun mereka mengikuti tren, tapi tetap tidak salah mengikuti tren, tetap menjaga ciri khas dari brand di April tersebut. Lalu kalau price, harga mereka itu berada di level mid-range, kurang lebih dari 100 sampai 500 ribu. Konsumen itu merasa mendapatkan produk dengan kualitas dan branding yang terasa mahal, namun dengan harga yang sangat masuk akal bagi kantong mahasiswa dan juga pekerja muda. Khususnya itu dari sisi service excellence, pelayanannya itu yang ramah di toko fisik didukung oleh store layout minimalis dan estetik dan juga website yang rapi dan juga mudah digunakan. Membuat branding konsisten memberikan rasa aman bagi pembeli, dan itu dapat meningkatkan emotional connection dengan para konsumennya. Selanjutnya ada marketing mix, saya mengambil marketing mix yang 7P. Yang pertama itu adalah produk. This April itu menjual pakaian wanita seperti dress, top, outer, dan juga basic wear. Ciri khasnya itu ada di desain yang minimalis, warna-warnanya yang netral, dan juga modelnya yang mudah dipakai untuk berbagai aktivitas. Dan mereka juga fokus pada versatility ataupun serbaguna. Price-nya itu mereka menawarkan termasuk kategori mid-range yang masih cukup terjangkau untuk mahasiswa ataupun pekerja muda, tapi tetap memberikan kesan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan brand fast fashion biasanya. Lalu dalam place itu mereka memanfaatkan prime mall location dan digital marketplace. Penempatan store-nya itu di dekat gerai brand internasional besar dapat memperkuat posisi mereka sebagai alternatif brand lokal yang terasa setara. Selanjutnya itu dalam sisi promotion, promosinya mereka lebih banyak dilakukan lewat Instagram, influencer, dan juga konten OOTD yang estetik. Yang menariknya, mereka jarang memakai hard selling, lebih soft selling lewat visual dan lifestyle, karena dilihat dari konsumennya itu lebih menyukai promotion yang tipe soft sellingnya. Selanjutnya ada people, karyawan toko dan juga tim customer service-nya biasanya melayani di store mereka dengan cukup ramah dan juga membantu. Dan juga ditambah influencer atau brand ambassador yang dipilih ataupun berkolaborasi dengan brand tersebut juga sesuai dengan image brand yang simple, elegan, dan juga relatable. Lalu dalam proses, Disapple itu mempunyai proses yang cukup nyaman seperti website yang mudah digunakan, pembelian online yang cepat, dan juga store-nya tertata rapi, jadi enak dilihat dan juga dicari.
Proses seperti ini bikin consumer experience-nya itu jadi lebih smooth, jadi orang itu nggak ribet waktu belanja. Dan ini pun dapat menarik kembali para customer untuk datang ke toko tersebut. Lalu physical evidence-nya, desain store-nya itu yang minimalis dan juga estetik, packaging-nya yang clean dan juga rapi, serta menggunakan bahan ramah lingkungan. Semua ini menjadi bukti nyata dari brand image dari bisnis apparel tersebut. Selanjutnya, promotion unik itu saya mengambil penggunaan influencer collaborative collection. Mereka itu tidak hanya menyuruh influencer memakai baju, tapi seringkali membuat koleksi khusus bersama influencer tersebut yang mewakili gaya hidup tertentu. Seperti di sini saya itu examplesnya this April kolaborasi dengan Indestoria, seperti di foto tersebut. Lalu mix promotion mereka itu termasuk dalam integrated marketing communication yang menggabungkan influencer marketing, social media marketing, product usage, dan juga public relations. Promosi ini menarik karena memakai strategi social proof. Jadi ketika melihat influencer memakai produk tersebut, rasanya bukan seperti sedang menonton iklan, tapi seperti sedang diberi rekomendasi oleh temannya. Selanjutnya itu ada beberapa tipe dari promotion. Yang pertama itu ada blocking content. Brand ini tuh menggunakan seluruh halaman utama website dan media sosial mereka untuk mempromosikan satu koleksi kolaborasi ini secara eksklusif. Seperti ini adalah This April dan juga Angestoria. Sehingga mereka tuh menutup atau memblok promosi produk reguler lainnya demi menciptakan dampak visual yang besar dan juga fokusnya pada satu kampanye besarnya saja. Selanjutnya ada built-in content atau product knowledge. Influencer itu tidak hanya memakai baju, tapi juga secara eksplisit menjelaskan detail dari produk yang dipakainya. Seperti contoh-contoh yang saya beri di sana, ada 4. Sebenarnya banyak sekali yang influencer yang menggunakan teknik ini, karena ini tuh juga disukai oleh para konsumennya. Jadi saya mengambil 4-nya aja. Selanjutnya, product placement ini tuh meskipun audiensnya fokus pada isi pembicaraan atau testimoni dalam video, kehadiran logo di April pada mix seperti yang saya tampilkan, itu menciptakan repetisi visual yang secara tidak sadar membangun ingatan jangka panjang ataupun brand awareness dari benak penonton tanpa terasa seperti iklan yang mengganggu. Strategi ini tuh sangat efektif untuk memperkuat image merek sebagian bagian dari gaya hidup modern karena logonya itu tetap muncul secara konsisten di layar sepanjang durasi video tanpa harus melakukan teknik penjualan yang memaksa ataupun hard selling. Walaupun sebenarnya brand bisnis April ini tuh jarang menggunakan produk placement seperti ini, jadi saya baru menemukan hanya satu saja. Selanjutnya itu ada product usage dan penyusupan yang terakhir. Strategi ini tuh diterapkan dengan cara influencernya benar-benar memakai setelan baju dari This is April untuk beraktivitas nyata seperti pergi ke kafe ataupun menghadiri acara. Hal ini memudahkan penonton untuk melihat langsung bagaimana potongan baju tersebut di badan, tampilan warnanya itu saat kena cahaya matahari seperti apa, dan juga fungsionalitasnya saat digunakan bergeraknya dapat terlihat nyaman atau tidak. Karena terlihat real dan juga tidak dibuat-buat, audiens itu jadi lebih percaya pada kualitas produknya dan merasa tertarik untuk memiliki gaya hidup estetik yang serupa dengan influencer-influencer tersebutnya. Lalu apalagi kalau influencer yang memakai produk itu tuh adalah influencer favorit mereka, mereka akan lebih ingin membeli produk dari This April karena terlihat sangat bagus dan ingin mengikuti para influencer favorit mereka. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.